Siapa saja orang-orang luar biasa di dunia ini yang pernah mendapatkan penghargaan paling bergengsi di dunia, yaitu Nobel Prize. Penghargaan Nobel adalah penghargaan internasional yang diberikan setiap tahun kepada individu ataupun organisasi yang memberikan kontribusi luar biasa bagi umat manusia, baik di bidang ilmu pengetahuan, perdamaian, maupun sastra. Penghargaan ini dibagi menjadi 6 kategori utama, dan inilah masing-masing kategori beserta contoh pemenangnya. Dalam kategori Nobel Fisika pernah dimenangkan oleh Albert Einstein pada tahun 1921. Pada kategori Nobel Kimia pernah dimenangkan oleh Marie Curie pada tahun 1911. Pada kategori Nobel Perdamaian dimenangkan oleh Nelson Mandela pada tahun 1993. Pada kategori kedokteran pernah dimenangkan oleh Alexander Fleming pada tahun 1945. Pada Nobel Sastra pernah dimenangkan oleh Gabriel Garcia Marquez pada tahun 1982. Dan pada Nobel Ekonomi pernah dimenangkan oleh Amartya Sen pada tahun 1998. Setiap kategori punya cerita, setiap pemenang punya perjuangan. Namun bagaimana jika kita sudah memenangkannya, kita malah menolaknya? Inilah kisah Jean-Paul Sartre, seorang pemikir besar, penulis brilian, dan seorang manusia yang memilih untuk hidup sesuai dengan prinsipnya, meskipun dia harus menolak panggung dunia. Jean-Paul Sartre lahir pada tanggal 21 Juni 1905 di kota Paris, di negara Prancis. Dia tumbuh dalam keluarga intelektual. Ayahnya meninggal saat Sartre masih kecil, dan ibunya membesarkannya dengan penuh perhatian dan pendidikan yang serius. Ia menempuh pendidikan tinggi di École Normale Supérieure, sekolah elit yang melahirkan para pemikir besar di Prancis. Di sana pula, ia bertemu Simone de Beauvoir, rekan intelektual sekaligus pasangan hidupnya sepanjang masanya. Sartre dikenal sebagai tokoh utama aliran eksistensialisme, sebuah filsafat yang mengangkat kebebasan, tanggung jawab, individu, dan pencarian makna hidup dalam dunia yang absurd. Melalui karya-karyanya, Sartre mengeksplorasi kondisi manusia, mengapa kita ada, apa arti pilihan, dan bagaimana kita bisa hidup otentik di tengah tekanan sosial dan politik. Sartre bukan hanya seorang filsuf, ia juga seorang penulis drama, novelis, jurnalis, dan aktivis politik. Tahun 1964, Akademi Swedia mengumumkan bahwa Jean-Paul Sartre memenangkan hadiah Nobel Sastra. Alasannya, karena karya-karyanya yang menggabungkan kedamaian pemikiran dengan semangat kebebasan dan pencarian kebenaran yang kuat. Tapi dunia terkejut saat Sartre menolak menerima penghargaan tersebut. Sartre pun melampirkan surat ke Akademi Nobel yang bertuliskan, "Saya selalu menolak penghargaan resmi. Seorang penulis tidak boleh membiarkan dirinya berubah menjadi institusi." Sartre menjelaskan bahwa bukan karena dia membenci Nobel, tapi karena ia percaya bahwa seseorang intelektual harus bebas, tidak boleh menjadi bagian dari sistem ataupun simbol kekuasaan. Ia menolak medali, upacara, dan bahkan uang yang menyertainya. Baginya, menerima penghargaan seperti itu berarti membatasi kebebasan berpikirnya dan membiarkan orang lain memberi label pada karyanya. Penolakan Sartre bukan tindakan impulsif. Ini adalah bagian dari komitmennya terhadap prinsip eksistensialisme, bahwa manusia bertanggung jawab atas pilihannya sendiri dan tidak boleh membiarkan dunia menentukan makna bagi dirinya. Sartre percaya bahwa makna hidup tidak datang dari luar, bukan dari agama, bukan dari negara, bukan dari penghargaan, melainkan dari tindakan kita sendiri. Dalam dunia yang absurd, kata Sartre, kita harus menciptakan makna melalui pilihan dan komitmen pribadi. Maka ketika dunia memberikan pengakuan, Sartre memilih tetap setia pada keyakinannya sendiri. Eksistensi mendahului esensi. Kalimat ini menjadi inti dari pemikiran Sartre. Manusia hadir dulu dan baru kemudian menciptakan jati dirinya lewat tindakan. Dengan menolak Nobel, Sartre menegaskan, dia adalah manusia bebas, bukan simbol, bukan wakil ideologi tertentu, dan bukan produk dari lembaga apapun. Jean-Paul Sartre meninggal pada tahun 1980. Ribuan orang menghadiri pemakamannya.
Ia dikenang bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena keberaniannya menolak pengakuan dunia demi prinsip yang ia pegang teguh. Di dunia yang mengejar popularitas, penghargaan, dan pengakuan, kisah Setre mengingatkan kita bahwa kadang integritas lebih penting dari segalanya.